usai Ramadan, bantuan warga negara Indonesia untuk Palestina serta Suriah dibagikan kepada para pengungsi. Hal ini sangat dibutuhkan karena beberapa lembaga internasional menghentikan bantuan mereka. Kondisi pengungsi Palestina memprihatinkan di tengah ketegangan yang meningkat akibat serangan Israel. Bantuan warga negara Indonesia sangat dibutuhkan karena memasuki musim dingin. Tak hanya di Palestina, para pengungsi Suriah juga masih kekurangan bantuan baik obat-obatan serta perlengkapan musim dingin. Apalagi beberapa lembaga internasional dari berbagai negara menghentikan bantuan. Bantuan diberikan dari para donatur untuk didistribusikan di beberapa pengungsian, di antaranya pengungsian Huwaiza di Provinsi Mafraq yang berbatasan dengan Yordania dan Suriah. Yordania adalah negara penampung terbesar pengungsi Palestina, kurang lebih ada 4,5 juta jiwa, dan pengungsi Suriah kurang lebih ada 1,5 juta jiwa. Kondisi mereka sangat memprihatinkan, membutuhkan bantuan bahan pangan, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan. Bahkan ada klinik-klinik yang tidak memiliki obat-obatan sama sekali. Setidaknya ada 4,5 juta warga Palestina dan 1,5 juta warga Suriah yang mengungsi ke Yordania. Ribuan paket bantuan diberikan kepada para pengungsi meliputi bahan makanan, air bersih, serta obat-obatan. Pendistribusian bantuan terkendala suhu ekstrim yang mencapai 3 hingga 5 derajat Celcius. Dan pemirsa, kami telah bergabung bersama Eko Sulustyo, relawan Indonesia yang selama beberapa bulan terakhir ini berada di kamp pengungsi Palestina di Yordania. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Mas Eko. Ini kami mengucapkan selamat Idul Fitri terlebih dahulu, Mas Eko. Kami mohon maaf lahir batin juga untuk teman-teman di sana juga, Mas Eko. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bre. Takabbalallahu minna wa minkum, takabbalallahu ya karim. Belu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin juga dari saya dan teman-teman relawan-relawan kemanusiaan yang terlibat di sini, yaitu mahasiswa-mahasiswa Indonesia dalam misi kemanusiaan ini, Mas Budi. Baik, Mas Eko, kan kita ketemu lagi ya Mas di layar, tapi ini dalam kondisi yang berbeda, sebenarnya dalam kondisi yang sukacita sebenarnya untuk masyarakat Muslim di seluruh dunia. Kita merayakan bersama-sama Hari Raya Idul Fitri yang tentunya ditunggu-tunggu selama 1 bulan terakhir. Namun mungkin yang dirasakan oleh teman-teman kita di Yordania mungkin berbeda. Nah, Mas Eko, mungkin bisa diceritakan Mas, bagaimana suasana Idul Fitri di kamp pengungsi, Mas? Ya, kalau kondisi pengungsi tentunya miris sekali ya, karena dari kita melaksanakan pendistribusian di awal bulan Ramadan hingga akhir Ramadan itu sangat menjadi kendala bagi kami adalah proses pendistribusian memilih lokasi. Kenapa memilih lokasi aja menjadi sulit? Karena bantuan yang sangat minim sehingga kita harus memilih lokasi-lokasi yang dengan jumlah camp sedikit, padahal jumlah orang di camp itu jumlahnya cukup banyak, sehingga otomatis kalau jumlah cukup banyak, yang dibutuhkan cukup banyak, tapi yang kita bawa atau yang kita punya atau donasi yang kita kumpulkan dari saudara-saudara kita Indonesia memang tahun ini memang jumlahnya sedikit. Nah, menurut mitra lokal kami di Yordania, mitra lokal kemanusiaan, memang minimnya bantuan ini dimulai dari pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu dan berdampak terus sampai saat ini. Ada beberapa negara yang sudah menghentikan, dari Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah, itu yang tahun-tahun lalu hadir, tahun-tahun lalu memberikan bantuan yang cukup signifikan gitu, besar, itu sudah terhenti. Itu yang pada saat kami datang di awal Ramadan tuh sangat berpikir keras lah gimana caranya distribusi yang ada ini bisa merata dibagikan begitu. Oke, Mas Eko, ini kalau Anda katakan tadi bahwa Anda harus mencari lokasi yang benar-benar tepat untuk bisa diberikan bantuan. Lalu ada berapa lokasi yang sebenarnya Anda kunjungi untuk istilahnya survei, kemudian mengapa Anda kemudian memutuskan untuk memilih lokasi yang sekarang Anda tempati, dan ini di mana Mas tepatnya, Mas? Ya, jadi
kita biasanya melakukan asesmen dulu. Asesmen berdasarkan informasi lembaga setempat, lembaga kemanusiaan setempat yang memang untuk camp Palestina itu ada 14 camp besar di Jordania ini. Bayangkan ada camp namanya Camp Bak'ah, itu jumlahnya tuh 500.000 kurang lebih. Itu baru 500.000 satu camp tuh, pengungsi. 500.000 di Camp Bak'ah. 500.000. Sementara kalau kita bawa bantuan, yang kita bawa hanya 100 paket, 100 paket. Oke. Aduh, saya juga sedih gitu ya, apa namanya. Tapi ya mereka pun juga ini apa namanya, sebenarnya mereka juga tidak namanya bantuan ya, berapapun tentunya akan mereka terima. Nah, dari camp Palestina ini kita berhasil mendatangi kurang lebih ada ada 4 camp. Camp Suknah, Camp Bak'ah, Camp Irbid, dan Camp Gaza. Dari yang seperti tadi saya katakan, satu camp aja itu bisa jumlahnya bisa 500.000. Itu di Camp Bak'ah tuh, belum di Camp Suknah itu ada 150 ribuan. Belum di Camp Irbid, belum di Camp Gaza, itu pokoknya total ada camp-camp besar itu ada 14. Nah, kalau camp pengungsi Suriah yang ada di perbatasan 30 sampai 50 camp. Jadi ada camp yang resminya itu ada 2 ada 2 camp yang besar, yang lainnya tuh camp-camp kecil-kecil. Di Zatari itu camp besar, terus ada lagi di daerah Rukbah itu camp besar juga. Itu pengungsi Suriah. Nah, sementara ada yang tersebar tuh ada 50 camp kecil-kecil. Ada yang kapasitasnya ada yang 50 kepala keluarga, 100 kepala keluarga, 200 kepala keluarga, 500 kepala keluarga. Dan inilah yang akhirnya kita pilih untuk biar tidak terjadi rebutan. Jadi sehingga kapasitas yang kita punya, kapasitas yang kita ada, kita datangi camp-camp yang memang mencukupi. Karena kalau kita datang camp misalnya 1.000, terus kita bawa hanya 100, tentunya kan menimbulkan kecemburuan apa segala macam ya, sehingga akhirnya kisruh. Tapi saya luar biasa salut ya. Contohnya di camp Palestina ya, misalnya kita hanya bawa 100 paket bahan pangan, ternyata ada yang tidak kebagian, itu dia akan split sendiri tuh, akan berbagi sendiri dengan saudara-saudaranya. Itu yang saya luar biasa begitu. Jadi kesulitan bagi mereka tuh biasa, tapi mereka gimana caranya bisa berbagi. Itu yang saya dapat pelajaran, dan mitra lokal menyampaikan itu ke saya. Jadi aduh, saya luar biasa ya. Sehingga mudah-mudahan ini bisa jadi mendorong biar teman-teman mungkin bisa membantu pengungsi-pengungsi Palestina, apalagi mereka serba kekurangan, serba hidupnya saat ini kan penuh tekanan. Karena kemarin kami aja di camp Bak'ah sempat bicara dengan beberapa pengungsi, mereka tuh udah nggak bisa balik tuh ke tepi barat. Mereka tuh tinggal di Yerusalem, tinggal di Hebron, tinggal di kota-kota di sana, mereka udah nggak bisa balik. Bayangin, mereka tuh mau balik ke negerinya sendiri tuh susah. Jadi mau nggak mau ya dia tinggal di kamp pengungsian. Jadi di tengah himpitan hidup ya Mas yang begitu besar, tapi mereka masih ingat untuk berbagi dan tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri ya Mas ya. Lalu kemudian untuk bantuan yang saat ini mereka paling butuhkan dan juga mungkin yang paling urgent bagi mereka saat ini apa Mas? Apakah berupa makanan atau yang lain? Jadi assessment kita terakhir di Ramadan kemarin, ini kita akan terus deh sampai di bulan Syawal. Bahan makanan itu memang masih sangat kurang ya mereka butuhkan. Karena kenapa bahan pangan dibutuhkan? Karena mereka memang hidup hanya cuma dari donor, cuma dari bantuan, namanya pengungsi. Terus kedua, obat-obatan. Saya datang ke klinik, beberapa klinik ada, klinik kesehatan ada, tapi klinik ya, bukan rumah sakit ya. Kalau rumah sakit kan ada di Jordan. Nah, klinik-klinik yang karena campnya tersebar-sebar, klinik tuh, Masya Allah, ada gunting, ada buat pisau bedah, itu udah karatan. Saya tanya ke dokter yang ini, emang ini dipakai? Iya dipakai, nggak ada pilihan. Bayangin tuh, peralatannya aja kayak gitu. Jangankan ngomong itu, obat-obatan tuh ada yang nggak ada sama sekali. Nah, terus air ya, air itu juga penting juga, kebutuhan air bersih. Jadi
kita beberapa waktu lalu juga memberikan bantuan berupa air galon. Jadi satu family kita kasih misalnya 10 galon atau 20 galon, kita bawa pakai truk-truk. Nah itu juga dibutuhkan karena memang fasilitas air bersih mereka harus beli. Nah sementara mereka mau beli gimana? Kerja nggak boleh, nggak punya pendapatan, otomatis ya air adalah kebutuhan hidup manusia setelah oksigen. Nah mau nggak mau air itu yang paling dibutuhkan juga oleh penduduk. Terus higienis kit juga itu banyak yang membutuhkan sikat gigi, odol, sabun buat mereka bersih-bersih ya, itu juga mereka jangan membutuhkan. Pokoknya kebutuhan hidup dasar. Nah, apalagi musim dingin. Kami kemarin datang ke camp-camp tuh ada yang nyeker anak-anak gitu ya, terus jaket-jaket juga seadanya. Memang saya komunikasikan dengan mitra lokal, minimnya bantuan yang selama ini datang menyebabkan kurangnya bantuan kepada saudara-saudara kita Palestina. Oke. Jadi memang mereka untuk kebutuhan yang dasar saja mereka sangat kesulitan, jangankan untuk yang lain ya Mas ya. Kemudian kalau untuk Mas Eko sendiri, untuk melewati perbatasan misalnya ataupun perjalanan menuju ke tempat camp-camp yang Anda tuju, ini apakah cukup aman untuk dilewati atau ada kendala Mas? Ya, jadi gini, setiap pekerja kemanusiaan atau relawan kemanusiaan dari negara manapun yang datang ingin mendistribusikan bantuan, tentunya harus berkoordinasi dengan embassy setempat. Misalnya saya dari Indonesia, otomatis saya akan berkoordinasi dengan kedutaan KBRI Amman Jordania. Setelah itu saya akan memberitahukan mitra lokal yang kita gunakan apakah kredibel, apakah dapat izin dari pemerintah setempat atau itu mitra lokal yang resmi. Nah, kalau sudah dapat mitra lokal resmi ini udah enak, karena mitra lokal resmi inilah yang akan menentukan lokasi-lokasinya dan mereka punya tuh data-datanya, kebutuhan apa segala macam. Lewat border pun kalau sudah ada mitra lokal udah gampang karena mitra lokal punya izin. Mitra lokal punya izin untuk mengurus camp pengungsi mana A, B, C dan segala macamnya. Disitulah selama ini alhamdulillah kita masuk camp-camp pengungsi mudah dan nggak pernah ada kendala, asalkan kita ikutin peraturan. Misalnya pagi datang, siang, sore, menjelang malam udah harus keluar. Misalnya jam 4, jam 5, habis asar udah harus keluar. Nah kita pernah kejadian, ini mungkin buat cerita pengalaman aja ke teman-teman yang turun di dunia kemanusiaan, begitu masuk border, begitu masuk camp pengungsian, kalau memang dilarang jam sekian ya kita nurut. Nah cuman waktu itu memang ada kendala pendistribusian, ada beberapa barang yang datangnya telat dibawa sehingga kami baru keluar tuh matahari udah tenggelam, udah maghrib lewat, udah agak malam. Nah kita keluar border, terus kita keluar camp pengungsian, tiba-tiba mobil kita dicegat oleh pihak keamanan bersenjata. Tapi ternyata mereka sebenarnya mau melindungi kita bahwa memang pekerjaan itu di daerah-daerah begini malam nggak, tapi mereka mengerti bahwa kita kemalaman karena distribusi bantuan yang datangnya telat, bukan dari kita yang telat, tapi dari pihak vendor bantuan, sehingga akhirnya kita dikawal untuk keluar, terus sampai diantar sampai ke titik aman ke kota lagi, kita balik ke base camp bersama mitra lokal. Yang penting jangan pernah bekerja sendiri, apalagi di negara orang. Cari mitra lokal yang kredibel, cari mitra lokal yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah seperti Mas Bri tadi tanya, kita nggak ada ngalamin kendala tuh, kecuali ya kalau masuknya nyolong-nyolong atau nggak resmi gitu. Oke. Prosedurnya. Mas Eko, ini kan memang teman-teman relawan sudah ada mitra lokal yang bekerja sama. Namun rencana ke depan ini apakah memang masih akan bersama dengan mereka ataupun mungkin akan memperluas ataupun pindah ke camp-camp lainnya yang masih membutuhkan bantuan juga, Mas? Rencana ke depan kira-kira seperti apa, Mas? Ya, rencana ke depan, kemarin kan program Ramadan ya, kita masuk ke program Syawal, kita tetap ke camp-camp pengungsian yang titik-titiknya sudah kita plotting. Justru alhamdulillah kami ini malah dapat bantuan dari Malaysia, dari teman-teman yang personal dari Malaysia, dengan kita cerita kondisi seperti kemarin. Nah akhirnya dapat tuh teman-teman Malaysia malah akan bantu untuk
setelah Syawal nih kita malah dapat dari relawan-relawan dari teman-teman Malaysia yang ya ikut mau gabung walaupun personal ya, sifatnya personal, tapi teman-teman dari Malaysia yang kemarin sama-sama aksi kegiatan kemanusiaan waktu gempa Turki. Nah, teman-teman Malaysia mau ini, nah tetap kita harus menggunakan mitra lokal yang seperti saya tadi. Jadi kita tetap akan mendistribusikan bantuan program Syawal, isinya bahan pangan, obat-obatan, pakaian musim dingin karena memang masih dingin, terus air bersih. Nah, habis itu kita tetap bergabung dengan mitra lokal untuk mencapai titik-titik yang masih kita tuju. Baik, terima kasih Mas Eko Sulistyo sudah bergabung bersama kami bercerita terkait dengan pengalaman teman-teman relawan di sana. Selamat bertugas kembali Mas Eko, selamat beristirahat dan semoga teman-teman di sana diberikan keselamatan dan juga kesehatan.